Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Alamsyah dengan NIM 2306114736 dari kelas TIPB angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 tools, yaitu flowchart, dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengendalian mutu. Langsung saja kepada materinya. Apa itu flowchart? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart sendiri berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsional dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Flowchart sendiri memiliki fungsi, yaitu pertama untuk mempelajari perbaikan proses, untuk mendokumentasi proses, selanjutnya untuk berkomunikasi dengan orang lain bagaimana proses dilakukan untuk keperluan komunikasi yang lebih baik di antara orang-orang yang terlibat dalam proses yang sama. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan. Selanjutnya yaitu untuk mempelajari perbaikan proses. Flowchart sendiri memiliki 5 jenis, masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Pertama yaitu flowchart system atau sistem flowchart. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur cerita atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kedua yaitu flowchart dokumen. Flowchart dokumen sendiri atau biasa disebut dokumen flowchart, ini menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kegunaannya untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian yang lain, baik alur form dan laporan diproses dan dicatat dan disimpan. Oke, selanjutnya yaitu flowchart skematik. Flowchart ini mirip dengan flowchart sistem, namun perbedaannya yaitu flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form atau peralatan lain yang digunakan dalam sistemnya. Flowchart yang keempat yaitu flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program ini merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana proses itu atau bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart program ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Selanjutnya simbol-simbol pada flowchart itu ada 10 yang saya cari. Yang pertama yaitu flow atau garis, biasa disebut connection line. Simbol ini digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu on-page reference atau berbentuknya lingkaran. Simbol ini digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam satu lembar yang sama.
Selanjutnya yaitu off-page reference, yaitu simbol keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Selanjutnya terminator, itu bentuknya kayak gitu, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Selanjutnya proses bentuknya kayak persegi, gunanya yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya yaitu decision, bentuknya kayak bola ketupat, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, jawabannya yaitu iya atau tidak. Selanjutnya input atau output, bentuknya kayak jajaran genjang, gunanya itu untuk menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya yaitu manual operation, gunanya itu untuk menyatakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya yaitu predefined process, ini bentuknya kayak dua persegi, ada persegi besar sama ada persegi kecil. Gunanya yaitu rincian operasi yang berada di tempat lain. Selanjutnya yaitu preparation, itu segi 6, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Selanjutnya kesimpulan, flowchart adalah alat yang sangat berguna untuk merancang, menganalisis, dan memperbaiki proses. Dengan memahami dan menerapkan flowchart, individu dan organisasi dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.